Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah masih melimpahkan rahmat, melimpahkan hidayah, serta melimpahkan banyak sekali kenikmatan untuk kita semua. Maka dari itu, kita perlu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima segala apa yang Allah berikan, mengerjakan segala perintah-perintahnya, serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya teman-teman, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman dirahmati Allah, apakah teman-teman tahu hari ini Ustadz Adrian mau bahas tentang apa? Ada yang tahu? Yap, tentang suatu malam yang mana malam tersebut diturunkannya apa ini? Salah. Al-Quran. Dan itu terjadi pada bulan apa teman-teman? Ada yang tahu? Pada bulan Ramadan. Hah? Kamu siapa? Ustadz, kenalkan, nama aku adalah Bebem. Hai teman-teman. Oh Bebem, kamu ngapain di sini? Aku ingin menyimak untuk Ustadz, dan aku ingin sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar aku bisa amalkan nantinya. Oh Masya Allah, baik. Oke Bebem, siap. Nah kamu duduk sini dulu ya, duduk yang rapi. Tuh, lihat tuh. Oke, benar teman-teman. Malam yang diturunkannya Al-Quran, atau biasa disebut dengan apa Bebem? Malam nuzulul Quran. Nah, malam nuzulul Quran yang terjadi pada tanggal berapa Bebem? 17 Ramadan. Betul, pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan di tanggal yang lain, ada yang bilang di tanggal 24 Ramadan ataupun tanggal-tanggal yang lain teman-teman. Namun itu semua sah-sah saja karena sudah ada ilmunya dan dalilnya masing-masing. Jatuh aku. Ya maaf ya. Oke. Nah, teman-teman, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Siapa yang hafal? Aku hafal Ustaz. Masya Allah, Bebem anak soleh. Sudah hafal ternyata ya. Kita baca bersama-sama teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dari ayat ini teman-teman dirahmati Allah, Allah sangat jelas sekali memberikan ilmunya kepada kita, bahwasannya Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita amalkan, itu diturunkan pada bulan suci Ramadan yang mulia ini teman-teman. Masya Allah. Bahkan teman-teman, Allah juga menjelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu Quran surat Al-Qadr ayat 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa arti Bibim? Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Masya Allah, 100 buat Bibim. Ya teman-teman, jadi Al-Quran itu sangatlah istimewa karena diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dimana ketika kita melaksanakan ibadah pada malam tersebut, kita seakan-akan mendapatkan atau kita seakan-akan beribadah seperti orang yang sudah beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 80 tahun teman-teman pahalanya. Masya Allah. Apakah teman-teman tahu? Ternyata sebelum Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, terdapat kitab-kitab lain yang Allah turunkan pula pada saat bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi memang tahu nggak apa saja kitabnya? Ada Taurat, terus Zabur, apa lagi ya? Suhuf-suhuf Nabi Ibrahim, dan yang terakhir lagi. Terusnya ada Injil, baru Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Masya Allah, betul 100 lagi BBM. Nah itu teman-teman, ya. Jadi kitab-kitab sebelumnya pun Allah turunkan pada bulan Ramadan, dan itu harus kita percayai, harus kita imani. Karena pada rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Percaya kepada kitab itu rukun yang berapa BBM? Berapa ya? Coba aku rutin dulu. Yang pertama kan percaya kepada Allah. Iya, betul. Kedua, percaya kepada malaikatnya Allah. Betul. Nah, yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. 100 BBM. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus yakini bahwasanya Al-Quran dan kitab-kitab yang lain diturunkan pada saat bulan Ramadan. Nah, teman-teman tahu juga nggak nih proses diturunkannya Al-Quran tersebut? Ya, diturunkannya pada saat Nabi Muhammad SAW berusia berapa tahun, BBM? 40 tahun. Betul. Aduh, jatuh BBM. Nggak apa-apa. Udah sering aku jatuh. Padahal jatuh cinta. Aduh, jangan dulu ya, aku masih kecil ya. Nah dulu BBM, jangan mama dulu sini dulu ya. Pada saat usia 40 tahun teman-teman, Rasul Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Pada awalnya teman-teman, Rasulullah itu gelisah. Rasulullah itu memikirkan, ya, bahkan menyendiri teman-teman, bertahan di Gua Hira, mencari sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Atas semua hal yang terjadi pada umat manusia ketika itu, terutama di kawasannya, di tengah-tengah suku Quraisy teman-teman. Mereka selalu berbuat maksiat kepada Allah. Mereka menyembah kepada patung-patung yang bahkan Allah haramkan mereka untuk menyembahnya. Dan mereka melakukan hal-hal buruk lainnya. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah berpikir, merenung beliau di Gua Hira tersebut dalam waktu yang cukup lama. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW tiba-tiba didatangi oleh makhluk yang sangat besar, yang bahkan ukurannya itu tidak normal teman-teman, ya, tidak seperti manusia pada umumnya, dan membuat Rasul itu ketakutan. Bayangin teman-teman didatangi sama makhluk yang sangat besar, pasti teman-teman takut, ya kan? Memang takut nggak? Iya, takut. Apalagi aku sekecil ini. Iya teman-teman, datangi Rasulullah. Lalu makhluk itu berkata kepada Rasulullah sambil memeluk Rasulullah di belakang. Seperti ini, tekan. Kata makhluk itu apa? Iqra. Iqra. Bacalah. Kata Rasulullah apa? La ma'ana biqari. Disuruh lagi. Iqra. Kata Rasul, la ma'ana biqari. Tidak, saya tidak bisa baca. Suruh baca lagi. Iqra. La ma'ana biqari. Dengan ketakutan Rasulullah teman-teman. Lalu teman-teman,
makhluk ini kembali menyuruh Rasulullah untuk baca. Tapi kali ini sambil dibimbing sama beliau. Beliau katakan, Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah itu teman-teman, Rasulullah pun yang ketakutan tersebut. Kemudian beliau pulang, berlari menemui istrinya. Istrinya tidak berkata apa-apa. Istrinya hanya diam, dan Rasulullah pun berkata, Zambiruni, Zambiruni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu istrinya pun menyelimuti Rasulullah, sampai dia tenang. Barulah setelah itu Rasulullah SAW cerita kepada istrinya yang bernama Khadijah. Bahwasanya ada makhluk yang sangat besar. Bukan manusia sepertinya. Dia tadi menyuruhku untuk baca. Baca dan baca. Dan ternyata makhluk itu adalah siapa? Ada yang tahu? Apa Ustaz? Siapa Bibim? Malaikat. Malaikat apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Betul sekali. Malaikat Jibril alaihissalam yang membawakan atau yang menghantarkan wahyu kepada Rasulullah SAW sekaligus menyampaikan isi Al-Quran. Ayat yang pertama Allah turunkan. Maka teman-teman, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Bahkan kita disunahkan untuk menghatamkannya. Membacanya 30 juz, teman-teman. Loh, aku kan belum bisa baca, oh kan Ustaz. Gak apa-apa, teman-teman baca tilawati saja. Belajar pelan-pelan. Murojaah, memperbanyak murojaah, teman-teman. Di bulan-bulan yang biasanya, teman-teman, satu huruf, ya, kata Rasulullah, itu pahalanya berapa, Bibim? 10 Ustaz. Betul, 10 teman-teman. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka ini sangatlah luar biasa manfaatnya untuk kita, teman-teman. Karena kita tahu kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang banyak sekali dosanya. Kalau kita tidak manfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk selalu dekat dengan Al-Quran, maka akan sia-sia nantinya. Bibi mau kan untuk selalu dekat dengan Al-Quran? Mau sekali Ustaz, aku ingin sekali bisa menjadi penghafal Quran, ya Allah. Ya Allah, semoga aku dan teman-temanku bisa menjadi penghafal Quran, ya Allah. Amin. Allahumma amin. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dan tadi Bebem tambahkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan nantinya. Semoga kita di bulan Ramadan ini Allah terima segala amal ibadah kita. Allah terima segala usaha kita, lelah kita, lapar kita, capek kita, ya, terutama dalam menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan semoga kita bisa menjadi keluarga Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Sekian yang bisa sampaikan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.